Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, brother semua? Mudah-mudahan sehat ya, dan puasanya lancar bagi yang menjalankan puasa. Ya, mudah-mudahan sehat, lancar sampai Lebaran gitu ya, dan THR-nya juga full. Amin. Oke, brother. Di video kali ini saya akan menceritakan, ini baru berkesempatan nih saya nih untuk menceritakan pengalaman mistis saya nih, yang waktu ke Curug Antin. Kalau kalian nonton video saya sebelumnya ini, yang curug tiba-tiba bau busuk gitu, auto kabur, nah itu dia. Saya memang berniat untuk menceritakan apa sih yang saya alami itu kan. Dan alhamdulillah dapat kesempatan sekarang nih. Sok sibuk bener saya. Oke, brother. Satu lagi saya terima kasih buat brother semua, buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya ini sampai saat ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin berkembang, amin. Dan bagi yang belum subscribe, kalau kalian suka boleh di like, subscribe, dan share. Nah itu ya, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, amin. Oke, ini cerita saya ini nggak mengada-ngada, brother. Jadi jangan nanti dikira ini buat ngisi konten aja, ngada-ngada, enggak. Dan kalian bisa lihat video itu juga. Jadi nggak mengada-ngada, nanti di akhir cerita kalian nilai sendirilah. Serius. Oke. Apa sih yang saya alami, brother? Nah, jadi singkat ceritanya begini. Jadi pas di hari itu, saya tuh udah lupa tuh hari apa ya itu ya. Yang jelas weekday, bukan hari libur. Saya belusukan, rencananya niatnya mau ke Nirmala. Ya, rencananya mau menikmati kesenduan. Nah, itu, bro. Dan menikmati kebun teh Nirmala. Jadi di awal perjalanan sebenarnya, brother, saya udah mengalami hal yang kurang mengenakan. Jadi di akhir kisah, pas saya udah pulang, saya baru reka-reka hubung-hubungkan, oh iya ya, udah ada yang nggak mengenakan di awal gitu. Apa sih gitu kan? Jadi jadi sampailah saya di daerah eh Nanggung ya. Itu udah jam 1, brother. Jadi kan lapar ya. Saya tuh mau makan. Jadi rencananya saya mau nasi Padang. Karena itu yang super cepat kan. Nah, karena naik motor, entar aja depan gitu. Akhirnya saya sampai di Pasar Nanggung. Sebelum Pasar Nanggung, jadi ada warung Padang kecil sebelah kiri. Jadi saya otomatis spontan saya berhenti. Udah kelewatan warungnya. Saya dalam hati saya, ini harus dieksekusi sekarang nih warung Padangnya kan. Harus makan ini. Karena kalau nanti makin ke depan makin sepi kan. Takutnya nggak ada warung lagi. Adanya warung-warung kopi, ntar kena Indomie kan, aduh bisa mules kita, brother. Nah oke, saya putar balik, saya parkirlah saya di depan samping warung Padang itu ada ruko-ruko kecil yang parkirannya benar-benar mepet.
saya parkir ke situ. Nah begitu saya udah buka helm, buka sarung tangan, itu rukonya buka, orangnya dari dalam buka gitu. Jadi kan saya nggak enak. Akhirnya saya pindahin lah motor saya kan, persis di depan warung Padang itu, mepet ke jalan kan. Kan setang trail kan bar ya, lebar ya. Jadi jalan di sana kalau yang tahu daerah sana jalannya ngepres kalau dua mobil berpapasan kan. Nah, akhirnya setelah saya masuk ke dalam mau duduk, aduh itu angkot sama apa tuh mobil box berpapasan di situ jadi macet. Akhirnya saya keluar lagi, saya pindahin lagi motor, saya putar balikin biar standar miringnya ke pinggir gitu, jadi nggak terlalu macet gitu kan, maksudnya nggak terlalu menjorok ke jalan gitu setangnya itu. Jadi aduh nggak enak banget brother itu, sampai saya di pelototin penumpang angkot itu kan, naruh motor kok sembarangan aja gitu kali ya. Nah singkat cerita itu di situ saya udah mulai nggak enak, mood saya udah mulai kata saya kan oke lah, tapi karena udah berniat jalan dan udah di sana pula, saya makan dan spontan juga habis makan saya suruh bungkus satu seperti biasa pakai rendang. Nah itu ya, jadi itu. Nah singkat cerita saya jalan, nah sampailah saya di ini yang seingat saya nih, yang berkesan banget di saya, sampailah saya di Curug itu. Jadi biasanya brother, kalau weekday saya weekend nggak pernah ke sana karena weekend saya jarang belusukan. Setiap weekday karena COVID itu Curug tutup. Itu jadi dia kan yang tahu Curug Antin kan dia tuh dipagar tuh. Pagar kan, jadi ditutup pintunya. Nah, tumben hari itu pintunya mangap gitu, buka gitu kan. Nah, saya berhentilah seperti yang lihat di video kan. Nah, saya bilang, oke, kita masuk dulu ke Curug Antin karena saya belum pernah masuk kan. Berhubung itu sepi, nggak ada orang dan pintunya kebuka, saya berhenti. Rencana saya mau istirahat di dalam di curug itu, dan ternyata pas masuk itu semua karena COVID ya brother ya, itu waduh itu pos loketnya juga udah lapuk, dindingnya juga yang pagarnya itu udah mulai miring-miring karena dia dari bambu apa dari apa, mungkin orang lokal aja yang memberdayakan itu kan. Itu benar-benar cukup memprihatinkan, tapi begitu ternyata kita masuk ke dalam ternyata curugnya di bawah kelihatan. Nah, saya kan sempat bilang ada orang tuh di bawah. Emang saya melihat ada orang, seperti ada orang lah gitu kan di bawah ya. Dan seperti ada suaranya, suara orang gitu. Yang kayak anuin kayu gitu, pakai mungkin pakai golok apa kan, motong-motong kayu gitu. Dan di video itu jelas, wah mungkin ada orang tuh di bawah gitu kan, dan memang kelihatan bro seperti yang digambar memang nggak terurus, di undak-undakannya juga sampah kan, daun-daun. Nah singkat cerita seperti yang kalian lihat, saya masuk turun, nggak ada orang tuh, sepi, nggak ada orang ternyata di bawah. Nah saya ke curugnya, jadi saya ke curugnya, saya istirahat situ, cuci-cuci muka, itu adem, enak, seger. Nah ada yang lucu,
setelah saya istirahat di situ, cuci-cuci muka, date saya lama di situ. Malah saya mau makan di situ kan rencananya. Saya nemuin sendal, ya seperti yang kalian lihat. Sendal sebelah kiri apa ya? Itu saya angkat dan sendalnya baru, brother. Bagus. Saya angkat dari air, saya taruh di atas dengan sedikit bercanda. Dan memang habis nemuin sendal itu saya merasa ini nggak mengada-ngada loh, brother. Saya tuh yang sealami aja, akhirnya ada seperti angin semeriwing lah ya. Dan tiba-tiba kok angin tiba-tiba semeriwing di situ, padahal kan tebing ya. Dan saya positif, tapi habis itu hening lagi, saya cuci-cuci muka lagi, tiba-tiba brother, seperti yang kalian tonton di video, tiba-tiba bau bangke brother, bau bangke. Dan perasaan saya tuh bangkainya itu dekat gitu kan. Dan saya lihat ke atas juga nggak ada penampakan orang apa suara motor di jalan, nggak ada. Itu dia, makanya di video itu kan kita segera naik ke atas gitu kan. Bau bangke brother, bau bangke. Kak, logika saya sempat beranalisa juga di situ. Kalau memang ada bangke di situ dari awal lah saya mencium bau itu kan. Makanya saya nggak lama-lama, langsung bungkus semua helm di bawah, semua lari ke atas itu. Dan itu sepanjang lari ke atas itu bulu kuduk saya merinding itu, bro. Saya nggak berani itu noleh ke belakang, noleh ke apa saung-saung yang udah lapuk itu. Saya langsung lari ke atas. Alhamdulillahnya pas nyampe atas ada yang lewat ABG 2 naik motor, sampai ngos-ngosan saya itu merinding saya itu pas lari itu ke atas. Jauh lumayan juga kan naik undak-undakan gitu kan. Dan itu memang tidak terawat. Jadi singkat cerita, saya menenang-nenangkan diri karena udah di jalanan, udah ketemu orang, ya saya jalan lagi aja ke arah Nirmala. Dan saya juga udah nggak niat ke Nirmala, niatnya nyari spot yang teduh aja untuk saya makan makanan saya itu yang saya bungkus itu. Nah, sampailah saya di jembatan apa namanya itu ya, jembatan sungai, lupa saya sungai apa, di dalam Taman Nasional Halimun Salak itu, yang tempat latpurnya Brimob. Saya makan di situ, masuk ke kalinya. Saya itu juga udah nggak tenang pikiran saya, toleh kiri toleh kanan itu, karena juga udah asar kan. Jadi brother, kalau di hutan kalau udah asar sore, jadi bunyi-bunyian hutan itu berubah ya. Yang ada ciri khasnya yang bunyi sore itu nging itu udah bunyi, berarti itu udah sore. Kan kalau di hutan beda tuh, kalau pagi burung berkicau apa gitu kan. Nah, kalau sore itu yang bunyi. Kita kalau yang biasa ke hutan pasti paham deh, kalau bunyi-bunyian pagi, siang, sore, malam itu kentara deh membedakannya. Udah bunyian itu udah sore. Dan saya makan di situ, permisi makan. Saya langsung pulang. Jadi, tapi walaupun begitu brother, saya nggak ada niat untuk
untuk bikin takut. Sebenarnya saya takut, tapi karena pas kita jalan dengan indahnya ciptaan Tuhan itu kan, hutan-hutannya, pemandangannya, kita jadi rasa takut kita itu kalah gitu kan. Yang ada kita jadi waspada gitu loh. Memang bukannya nggak takut, kita takut kesendirian di hutan, tapi dengan indahnya view-nya, macam-macam suaranya tenang, jadi kita pengen terus gitu. Jadi itu bukan saya menakut-nakuti, bukan mencitrakan negatif tempat itu Curug itu, bukan, tapi saya cuman sharing aja. Mungkin saya ada yang salah kali, salah niat apa nggak tahu. Saya setelah sendal itu saya ambil bercanda gitu kan, saya bilang itu sendal mungkin ini yang punya cakep gitu kan, tiba-tiba bau busuk. Ya kan sempat saya ngomong gitu, mungkin ini ibu-ibunya cantik berantem kalian sama suaminya gitu. Ya tapi sekali lagi kalau kita sebagai penikmat alam ya, kita kemanapun itu tak henti-hentinya saya menghimbau dan mengajak untuk selalu kita ya permisi lah, sopan kan, jangan ngotori, jangan ngomong yang macam-macam, biar alam itu tetap bisa berdampingan dengan kita gitu kan, brother. Iya enggak? Jadi itu, brother, cerita saya, dan bagi saya itu cukup horor sih. Pas saya lari ke atas itu sebenarnya yang saya merinding banget itu, setelah bau busuk santer saya lari itu cukup membuat saya agak sedikit trauma kalau ke curug-curug itu. Jadi mudah-mudahan dengan cerita saya ini kita bisa ambil hikmahnya, bahwa kita sebagai penikmat alam ya menikmati aja. Dan kalaupun ada yang hal-hal yang di luar nalar kita, sekali lagi jangan panik, segera tinggalkan lokasi, jangan lama-lama di situ untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya tergantung pribadi kita juga. Kalau kita panik ya itulah, kadang-kadang kan lari tersandung kan akhirnya cedera gitu loh. Jadi gitu cerita saya, brother. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Sekali lagi terima kasih udah mendukung channel saya. Semoga kedepannya kita semakin bijak. Thank you. Salam lestari. See you next video. Bye bye.